Nah, ada teman-teman yang hari ini hadir dari lintas agama itu. Mungkin kalau saya boleh persilahkan, nah ini saya punya catatan. Ada dari teman-teman Hindu, teman-teman Katolik, Buddha, ada dari Kristiani, Konghucu, dan juga teman-teman Muslim gitu ya. Mungkin boleh ya yang teman-teman dari Hindu mungkin dulu. Ya. Yang paling tua tadi disebutin sama Sasro banyak prasastinya. Coba ngerti nggak nih? Nah, boleh? Oh kenalan dulu, namanya siapa, dari mana, terus... Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dek, boleh berdiri? Nah, biar kelihatan nih. Kita live streaming nih, ya hari ini ya. Iya kan? Di mana channelnya? YouTube FKIP DKI Jakarta. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Inyoman Sugidana. Di sini saya mewakili KMHDI DKI Jakarta. KMHDI itu apa? Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Oh, oke. Di pimpinan daerah DKI Jakarta, kebetulan saya sebagai ketuanya di sini. Kalau berbicara Pancasila ya, maksud sebagai dari perspektif anak muda, Pancasila ini kan kalau Bung Karno mengatakan kalau Pancasila ini diperas menjadi Ekasila itu kan gotong royong. Maksudnya ini semua kan sudah budaya gotong royong ini sudah ada sejak bahkan sebelum kemerdekaan budaya gotong royong itu sudah ada. Jadi kalau kita berbicara Pancasila terus sebagai nilai dasar kehidupan bersama, ya itu memang sudah kita lakukan sehari-hari di dalam kehidupan berbangsa dan beragama, bersosial dengan di luar maksudnya orang yang berbeda secara keyakinan dengan kita itu pun sudah sering kita lakukan. Cuma yang menjadi permasalahan ini kan ada beberapa elit-elit yang menjadikan identitas dari beberapa orang ini untuk kepentingan pribadi, terutama mungkin kalau kita berkaca dari kasus 2017, kita kan melihat bahwa perpecahan itu terjadi ketika ada memang tahun-tahun politik. Nah sekarang ini juga mungkin 2023 ini lumayan riskan juga untuk perpecahan ini. Sekarang bagaimana kita di sini? Ya saya meyakini bahwa yang hadir senior-senior dan kawan-kawan mahasiswa ataupun pemuda yang hadir di sini ya sudah selesailah masalah Pancasila, sudah tidak jadi perdebatan lagi. Oh ini Pancasila itu seperti ini agama ini atau agama ini. Saya meyakini bahwa teman-teman semua di sini sudah selesai masalah Pancasila. Tapi bagaimana orang-orang yang di luar ini, orang-orang yang mohon maaf minim pengetahuannya tentang sosial, tentang Pancasila itu, teman-teman akan menyampaikan hal itu ya sebagai orang-orang yang merasa punya tanggung jawab, merasa bahwa Pancasila ini memang sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, bahwa memang dasar-dasar kita menjalani kehidupan di Indonesia itu udah Pancasila, itu nilai gotong royong tadi yang Bung Karno nyatakan. Jadi saya rasa sudah clear lah untuk Pancasila di kita-kita ini. Tapi kalau kita melihat sumber dari mudahnya terpecah belah, mudahnya ideologi Pancasila ini digoreng kan, kalau kita lihat sumbernya ya memang sila belum tercapainya kesejahteraan di dalam masyarakat. Jadi kalau ibaratnya jangankan ngomongin ideologi, kalau masyarakat miskin, lapar, bahkan membunuh orang pun dia mau. Apalagi hanya sekedar ideologi yang dia belum tentu paham ideologi Pancasila itu apa. Jadi mudahlah ketika perut kosong, jadi logika berpikirnya tidak masuk. Jadi tugas para, mungkin ini pesan juga untuk para petinggi-petinggi, ya sejahterakan dulu masyarakatnya. Kalau masyarakat sudah sejahtera, selesailah masalah ideologi. Kalau negara-negara maju itu kan mereka sudah, masyarakatnya sudah sejahtera, mereka sudah tidak memikirkan, oh ini ideologi ini ideologi ini. Mereka yang pikirkan bagaimana kita memajukan negara bersama-sama. Mungkin itu ya sumbernya ya kemiskinan, balik lagi.
Oke. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke. Thank you, makasih Sugi. Boleh tepuk tangan teman-teman dari KMHDI. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Terima kasih. Makasih Ugi. Ya Ugi tadi bilang, ini kayaknya udah kelihatan polanya. Pokoknya kalau di tahun politik pasti aja ada gonjang-ganjing gitu. Terus tadi pesannya, kayaknya kita selain ada ideologi, ada soal, ada tujuan yang belum tercapai gitu ya, soal kesejahteraan. Pola kemiskinan yang gampang banget kayaknya diacak-acak ya teman-teman yang miskin gitu. Nah, selanjutnya mau ke teman-teman dari Katolik. Mungkin ada siapa? Di sini ya Katolik ya? Boleh? Abang namanya siapa, terus dari organisasi apa? Ya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera, salam Pancasila. Salam. Pancasila. Kebetulan nama saya Julius Fernando Hamonangan Siombing. Saya kebetulan sebagai Ketua Komisariat Cabang Jakarta Timur Pemuda Katolik, dan saya di sini ikut di bawah dari HAK KAJ, Keuskupan Agung Jakarta. Kalau menurut pandangan anak-anak muda Katolik ya, kebetulan mungkin pandangan saya dulu. Kalau pandangan saya, Pancasila itu seperti apa? Pancasila, saya setuju tadi dengan yang disampaikan dengan Dr. Ngatawi, tadi dia bilang tentang 3 hal itu yang perlu kita dorong terus. Terus ada yang lebih lagi yang harus didorong di FKUB sendiri, itu supaya FKUB lebih masuk ke anak-anak mudanya. Jangan cuman hanya di jajaran-jajaran orang-orang tua saja. Karena kalau FKUB-nya itu berhenti di jajaran orang tua, tidak sampai ke tingkat anak muda, maka tadi seperti yang dibilang sama Dr. Ngatawi itu, Pak Al Sastro, itu betul sekali. Nanti anak-anak kecil itu akan tahu Pancasila apa. Yang itu tuh yang ada di pelajaran tuh. Itu tuh yang orang-orang tua doang yang ngomongin. Dan itu emang betul. Di gereja Katolik sendiri, itu kita ada di dalam ardas kita itu mengamalkan Pancasila. Itu kenapa harus diterapkan dan itu diulang-ulangnya terus di gereja Katolik. Ini saya bicara dari pandangan Katoliknya. Kenapa? Karena di gereja Katolik sendiri pun anak-anak muda itu seperti kurang peka, kurang peduli dengan sekitar. Nah, kurang peduli ini yang tadi seperti disampaikan Bapak Pendeta, itu juga yang menjadi kita tidak mengamalkan Pancasila juga. Makanya memang ini menjadi tugas yang berat untuk Forum Kerukunan Umat Beragama, kita biar bisa menyelami lagi ke anak-anak mudanya. Jangan sampai yang ikut FKUB 40 ke atas semua terus ya gitu. Jadi udah benar-benar yang 20-an, umur 20-an apalagi belasan, dia bilang, "Apa sih Pancasila?" Oh, itu yang diomongin orang tua di FKUB gitu. Jadi kami memang juga saya kenapa dari KAJ juga memang minta anak-anak pemuda Katolik juga banyak aktif supaya pemudanya juga bisa menularkan virus-virus baik tentang apa sih Pancasila itu, apa sih tentang keberagaman itu, dan bagaimana kita berpolitik tapi kita tetap bisa menghargai satu sama lain. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak dari teman-teman pemuda Katolik ya. Ya, ini tadi yang disampaikan sama Mas Sastro, Bapak Pendeta, ada gap imajinasi ya. Karena transfer knowledge-nya nggak nyampe Bapak Ibu yang lebih senior dari kita. Itu punya imajinasi soal Pancasila itu beda karena pengalamannya beda. Saat iklim negara beda, ketum parpol nggak beda-beda gitu. Maksudnya jadi kita tuh nggak punya gambaran, ada transfernya yang putus gitu. Ada namanya Sabda, itu masih ada lagi nggak sih Pak? Makanya kan pertemuan kayak gini tuh sebenarnya penting ya buat kita. Cuma kemarin karena pandemi kalau nge-zoom nggak enak ya. Nah itu jadi salah satu wadah yang kayaknya enak banget buat kita saling share gini. Karena tadi kita kan bingungnya soal pay later ya nggak sih? Cicilan, terus gimana nanti kuliah gitu. Nah ini ngomongin soal Pancasila dan kerukunan. Jadi semoga nanti nggak ada gap lagi. Nah ini nanti boleh ditanggepin juga sama narasumber. Terima kasih sekali lagi Mas Julius ya, Abang Julius dari Muda Katolik. Nah, aku mau ke
Teman-teman Buddha ada? Teman Buddha, oh di belakang. Mungkin juga nanti boleh cerita ya, anak muda hari ini tuh kesulitan mengimajinasikan soal Pancasila tuh bener sulit, kenapa, apa karena emang beda kepentingannya, apa gimana? Gitu. Mungkin ini boleh, nanti ya teman-teman siapapun yang mau ngomong soal itu. Silahkan. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Satya. Mas Satya. Saya dari Walubi, Walubi. perwakilan umat Buddha Indonesia. Nah, berkaitan dengan Pancasila ini, saya membaca tema itu sangat wow. Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan bersama. Karena menyimak tadi ceritanya Mas Sastro, bahwa Bung Karno itu menggali nilai-nilai ini jauh sebelum kemerdekaan, bahkan sebelum agama-agama di Nusantara ini. Jadi memang kalau kita lihat sejarah, Indonesia ini memiliki banyak sekali suku, adat, budaya, dan mereka semua masing-masing mempunyai kepercayaan di setiap sukunya. Nah, Pancasila ini sebagai wadah, saya sangat setuju. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu lahirnya tahun 90-an? Banyak nggak? 90-an. Saya lahir tahun 90-an. Tapi mengenai Pancasila ini sampai sekarang cuma menghafal. Enggak diajarin untuk nilai-nilainya, maknanya dalam kehidupan kita. Jadi dari zaman saya SD sampai SMA mungkin kuliah ya, Pancasila ini sebagai hafalan saja. Apa yang dikatakan memang benar, Pancasila sebagian hanya hafalan. Dan mungkin semakin ke anak-anak yang sekarang itu lebih parah lagi. Zaman saya aja hanya hafalan, apalagi anak sekarang. Makanya banyak yang tidak tahu. Gitu. Nah, dari pandangan kami sih, ini memang sudah sangat perlu untuk ditanamkan, terutama ke generasi-generasi muda, supaya tidak ada miss antara generasi mengenai nilai-nilai filosofis ini. Mungkin itu aja sih Mbak, sedikit tanggapan dari kami. Terima kasih. Makasih Mas Satya dari Walubi. Iya banyak banget ya, kita cuma hafalan gitu. Pengalaman soal Pancasila agak minim ya di kalangan anak muda, jadi agak-agak sulit. Ini masih lagi tadi permasalahan soal imajinasinya anak muda gitu. Setelah itu lanjut ke teman-teman yang Kristen. Oh, boleh. Baik, terima kasih. Salam toleransi untuk kita semua. Salam. Dan juga sekaligus saya mengucapkan terima kasih karena lewat FKUB ini saya boleh mendapatkan nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan saya sebagai generasi anak bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi, boleh minta tepuk tangannya untuk FKUB. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya sebagai orang Nasrani. Namanya siapa? Ferdinand. Iya benar, dari? Ferdinand Tebana. Saya utusan dari Gereja Kristen Setia Indonesia di bawah pimpinan Ketua Sinode Bapak Jimmy Pendeta Iwan Tangka. Terima kasih. Dan di sini saya sebagai umat Nasrani memandang Pancasila itu sendiri. Pertama-tama mohon maaf, saya baca dulu ayatnya karena dalam Alkitab kami, pakai dalil Pak. Iya benar. Dalam Alkitab kami sendiri sudah ditulis, sudah dicatat bahwa dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, firman Tuhan bilang, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan setelah itu di ayat yang ke-38 bilang,
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan ayat yang ke-39 bilang, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Nah, dari ini saja saya sudah melihat bahwa dalam Alkitab kami sendiri sudah mengajarkan kami bagaimana kami punya nilai-nilai Pancasila. Untuk saling mengasihi sesama itu sangat penting. Sekaligus mengasihi Tuhan, nilai-nilai itu juga harus bisa dipakai untuk mengasihi sesama. Nah, ini saya melihat ini sudah ada nilai-nilai Pancasila nih yang perlu dipegang oleh generasi-generasi penerus bangsa Indonesia. Dan oleh sebab itu saya merasa terharu sekali sebagai anak bangsa. Kita dipersatukan bukan dari agama, kita dipersatukan itu bukan dari apapun, tapi salah satu persatuan kita yaitu Pancasila. Karena Pancasila sudah bilang sendiri bahwa Indonesia itu berdiri karena kita punya Tuhan. Indonesia itu berdiri karena kita punya rasa saling menghargai, bahu-membahu, dan saling kerja gotong royong, karena kita tahu Indonesia merdeka bukan hanya satu orang, tetapi melibatkan banyak orang. Makanya sampai hari ini generasi saya merasa bersyukur bahwa lewat ini saya perlu mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila ini harus jadi prinsip dalam kehidupan anak-anak bangsa. Supaya jadi satu, supaya kita itu jangan melihat perbedaan yang ada menjadi perpecahan. Dari Sabang sampai Merauke, kita harus tetap bersatu. Oleh sebab itu, salam perdamaian untuk semua dan salam toleransi. Terima kasih banyak. Makasih Abang Ferdinand. Pak Pendeta kalau penghayatan imannya bagus enak gitu ya. Iya, udah Kristiani Pancasila. Saya yang ngomong, dia yang kasih ayat. Iya. Nih berarti transfer knowledge-nya kan jalan ya Pak Pendeta. Itu bukti bahwa penghayatan jadi Oh iya, penting. perkenalkan lagi, saya itu dari Nusa Tenggara Timur, dari NTT. Asik. Baik sonde baik. Tanah Timur lebih baik. Semua Indonesia lebih baik. Asik. Makasih Abang. Iya, seru banget gitu kan. Ya, makanya kita mau tahu lagi nih semangatnya anak muda lagi, mungkin boleh dari teman-teman Konghucu. Ada ya teman-teman sana. Siapa yang mau bicara? Silahkan. Selamat siang semuanya. Siang. Tadi sebelumnya pemuda agama lain udah menanggapi. Kalau saya ingin mempertanyakan. Namanya siapa? Oh iya, saya Angel dari Matakin. Matakin itu majelis? Majelis Agama Konghucu Indonesia. Nah, bagaimana kalau misalnya nih kan aku punya adik, ya kan? Sedangkan sekarang tuh mata pelajaran nggak sedalam, menurut saya ya, mata pelajarannya itu tidak terlalu dalam kayak mungkin dalam pelajaran sejarahnya aja hanya singkat yang dibahas, ya kan? Apalagi kemarin tuh online juga kan. Nah, adik aku ini pas di bukunya itu tidak terlalu mempelajari dalam mengenai sejarah yang tadi kita kita dengarkan kan sejarah. Kalau misalnya untuk anak generasi Z yang misalnya 2010 ke bawah, kalau misalnya mereka nggak terlalu mengenal tentang sejarah negara mereka sendiri, menurut saya gimana mereka bakal cinta sama negara sendiri? Karena mereka nggak tahu tuh namanya asal usulnya kayak gimana segala macam. Karena diajarkannya cuma sekilas gitu kan. Nah, kalau menurut saya bagaimana tanggapan Bapak Albertus sama Bapak Pendeta Albertus sama Bapak Alzastrau mengenai generasi penerus bangsa kita ini kayak gimana jadinya? Apa yang harus misalnya apa yang harus kita nih sebagai keluarganya ini harus iniin karena kan kalau misalnya Pancasila gini, kalau kita namanya keluarga, kamu kalau di depan di masyarakat jangan lupa, itu kan misalnya jangan lupa kalau ada orang yang bisa ditolong, itu kan emang udah umum. Tapi kalau sedangkan di sekolahnya aja nggak terlalu dijelaskan, jadi kita sebagai anggota keluarganya apa yang harus dilakukan? Udah sekian, terima kasih. Makasih. Makasih Mbak Angel dari Matakin. Nah,
Ini tadi pertanyaan aku juga nih soal sejarah ya, Mas Astro, nanti kita bahas soal itu juga. Terakhir, ini dari teman-teman Muslim, tapi saya mau kasih kesempatan sama yang Muhammadiyah sama yang Nahdlatul Ulama, boleh ya? Asik. Yang NU dulu boleh? Mana aja boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu. Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nanda Khairia, Asik. tidak bermaksud plagiat dengan Mbak Nanda, tapi KTP saya memang sama namanya. Emang Nanda tuh keren-keren emang. Kayaknya gitu. Iya. Baik, saya kebetulan Ketua Ikatan Pelajar NU Jakarta Pusat, Ibnu ya Mbak? IPPNU, IPPNU. tahun 2007. Mudah-mudahan masih dianggap sebagai pemuda hari ini. Saat ini saya jadi sekretaris FKUB Kota Jakarta Pusat. Saya mencoba mewakili tadi saya mendengar apa yang Mas Sastro sampaikan bahwa memang betul kerukunan itu sebetulnya sudah ada dan tercipta gitu ya di Indonesia, apalagi di Jakarta. Dulu ketika awal-awal saya menjadi OKP kepemudaan, kalau diundang acara kita tinggal pilih mau pakai yang hijau seragamnya apa yang putih gitu ya. Mau yang hijau apa yang putih tergantung di undangan kita diundang sebagai siapa. Artinya sebetulnya dulu nggak ada hijau, nggak ada putih, orangnya itu juga. Kalau kata orang Betawi dia lagi orangnya gitu ya. Tapi kemudian hari ini jangankan yang beda agama, yang satu agama saja gitu ya. Misalnya yang sholatnya sama-sama pakai kunut, tapi cuma gara-gara yang satu ngucapin Natal, yang satu enggak, itu bisa jadi masalah. Masalahnya panjang gitu kan. Kemudian sebetulnya yang rame itu adalah di media sosial, tadi Mas Julio sampaikan gitu. Ini yang belum menjadi didatangi oleh ranah-ranah tokoh agama. Kemudian kalau kita ketemu kayak gini, tokoh-tokoh agama, saya yakin nggak ada yang ribet, boleh nggak ngucapin salam 6 agama misalnya gitu ya. Atau boleh nggak saya ngucapin hari galungan, ada yang bilang haram, ada yang bilang gini. Saya yakin kalau sudah ketemu seperti ini tidak ada perbedaan seperti itu. Yang muncul berbeda adalah di media sosial. Nah pertanyaan saya kemudian, ini sebetulnya betul-betul berbeda atau memang ada yang menggerakkan di media sosial ini bahwa seolah-olah kita ini beda gitu. Padahal sebenarnya sama. Jadi kalau kita, dulu itu kalau kita ngelihat baju ada hijau, ada putih, ada hitam, ada apa. Itu seragam organisasi semua itu mungkin di lemari isinya gitu kan. Tapi sekarang seolah-olah yang hijau bukan putih. Yang nasionalis tadi pendeta sampaikan belum tentu agamis gitu. Jadi yang agamis mengkirikan yang nasionalis, lalu nasionalis mengkanankan yang agamis gitu. Saya kira ini yang menjadi kemudian pertanyaan saya. Lalu tadi saya sepakat dengan yang Mas Julio sampaikan dari Katolik, bahwa kita harus masuk ke ranah sosial media. FKUB Jakarta Pusat, alhamdulillah hari ini kita mencoba bermain di ranah itu. Teman-teman boleh buka YouTube-nya masing-masing. Saya jualan sedikit ya, kita punya podcast namanya Sunan, Suara Kerukunan, boleh dibuka. Kita menghadirkan tokoh-tokoh agama untuk kita berbicara. Saya pernah bicara dengan Romo Yadi, kemudian juga dengan pendeta dari Kristen, dari Hindu pun seperti itu. Jadi silakan dibantu, dibuka, subscribe, dan di-share sebanyaknya. Semoga ini bisa menjadi vibe positif di antara teman-teman yang muda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Nanda. Ya kadang emang narasi kerukunan tuh lebih agak tenggelam ya dibanding sama narasi kebencian, post-truth yang dihadirkan. Tadi kritik juga dan juga usulan dari Mbak Nanda. Selama ini kan hadirnya di forum-forum offline aja. Pernah nggak sebenarnya tokoh-tokoh agama secara serius menyentuh ranah sosial media yang kayaknya absen banget di sana. Kalau ngomongin post-truth kan clickbait banget kalau yang iya kan? Nanti kita bahas bareng ya. Terima kasih Mbak Nanda dan semoga nanti teman-teman juga jangan lupa di subscribe ya YouTube FKUB DKI Jakarta ya. Sunan ya.
Sunan. Oke. Oh, ada survei kerukunan juga terakhir dari Kementerian Agama. Kalau ternyata indeks antar umat beragama tuh bagus naik, tapi internya turun. Artinya ada konflik di dalam agamanya masing-masing. Itu turun. Termasuk Hindu. Nah, Hindu juga konflik tuh di dalam. Yang kalau dilihat katanya adem ayem, turun juga tuh, Pak. Di dalamnya agama Hindu sendiri yang ribut gitu. Itu lucu juga tuh indeks kerukunannya. Tuh jadi ternyata kita bersama tuh adem ayem, tapi pas di dalam justru ribut. Nah itu, ih, nggak tahu dari Balitbang Pak. Nah terakhir dari teman-teman Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya ingin mengucapkan salam agama Buddha Hindu, tapi takut salah saya, agama Nasrani. Salam Pancasila. Salam Pancasila aja. Iya. Perkenalkan, nama saya Heri Basuki Jauhari. Saya dengan dua kawan saya, beliau ketua bidang dakwah, saya ketua Dai Muda Muhammadiyah DKI Jakarta. Menarik yang disampaikan oleh dua dokter tadi, dua al ya. Saya kaget Pak Pendeta menyatakan nama saya juga al ya. Saya baru nggak memang Albertus itu. Ya. Kalau kata saya bertemu dengan Dokter Al Sastro, saya tahu betul beliau juru bicara Gus Dur dulu. Ya, kalau al itu alif lam ma'rifat itu. Ya, itu maknanya khusus itu. Saya besar dari kecil, keluarga lingkungan saya NU, tapi saya kuliah di Muhammadiyah. Jadi saya sekarang banyak aktif di Muhammadiyah ya. Iya insya Allah. Bapak saya Persis, ibu saya NU, saya milih Muhammadiyah. Jadi Pancasila saya. Iya. Bapak saya dari Tasik, ibu saya Surabaya. Ya, ya, ya. Saya, ya. Iya, saya ingin bicara menggambarkan Bung Karno ketika bicara tentang apa namanya kalau nggak salah Pancasila ya. Pancasila itu di dalamnya adalah Islam atau agama gitu ya, semua agama yang ada di Indonesia, dan nasionalisme satu lagi apa itu? Marhainis atau apa ya? Saya lupa tadi. Artinya apa? Memang Pancasila ini lahir dari nilai-nilai keagamaan dan nasionalisme. Dan untuk orang Indonesia NKRI tidak bisa dipisahkan. Saya sebagai kader Muhammadiyah itu selalu kalau pengkaderan di doktrin ada hubungan relasi agama dan negara ini. Sehingga NKRI ini bagi kami kalau dia mengatakan harga mati pokoknya kami final ya. Kalau harganya 2 kali lipat matinya gitu. Jadi selesai, tidak perlu didiskusikan. Menginjam istilah Buya Syafi'i Ma'arif yang jadi persoalan itu jangan tadi dibilang Dr. Albertus, Pak Pendeta, memang terlalu melangit gitu, nggak membumi. Dan yang jadi sedih, kenapa adik-adik kita yang generasi milenial itu susah menangkap karena para pejabat ini tidak aplikatif Pancasilaisnya itu. Pancasilais hanya retorika gitu, terutama dalam nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya nggak tahu bagaimana merumuskan agar adik-adik kita yang generasi Z itu bisa menangkap, karena mereka seperti yang disampaikan tadi kehilangan apa tadi imajinasi, terlalu jauh jarak antara pemahaman mereka dengan para orang tua. Saya pun juga memahami Pancasila itu dari literasi sejarah saja gitu. Tidak kalau hari ini baru aplikasi Pancasila ya, kami bisa berkumpul dengan anak-anak lintas agama ini pada forum-forum seperti ini. Saya belum pernah juga ini. Pernah saya mewakili diminta Muhammadiyah, ternyata yang datang orang tua. Karena sebagai dai diminta gitu, di tingkat nasional pun juga demikian. Berapa kali BIMTEK, jarang anak mudanya gitu. Nah saya ingin berharap ke depan, memang harus ada wadah seperti FKUB ini dalam merajut mendekatkan kami, anak-anak muda ini. Supaya untuk mengamalkan Pancasila, tanpa ini tadi nggak mungkin lita'arofu, kata Pak Kiai Al Sastro tadi. Ya Yohanes kalau nggak salah itu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
soal takwa itu masing-masing. In akramakum inda wa'atkakum. Karena kita sudah dilahirkan atas kehendak Tuhan di muka bumi ini dari suku-suku yang beraneka ragam, dari bangsa-bangsa, dari agama yang lain-lain. Tapi pesannya aja li ta'arofu, agar kita saling mengenal, paling tidak kita saling memahami, tidak perlu merasa klaim-klaim paling benar-benar menurut pribadi. Oke, saya sepakat tadi ya, seperti agama, seperti nikah, begitulah Pancasila, atau kita memahami lain agama ini. Mungkin sekaligus sebagai penutup, saya minta rumusan seperti apa ini Pak Dr. Albertus dan Pak Dr. Alsastra. Terus terang saya coba ingin, ini saya ngomong rasanya nggak sekali nih di forum FKUB, ini jangan sampai tingkat orang tua saja atau tingkat provinsi saja. Ini kalau bisa dirajut di tingkat lebih bawah lagi ya, bahkan sampai kecamatan, kelurahan, insya Allah NKRI ini berdiri selama-lamanya, walaupun ada khilafah. Saya pernah berdebat di internal Islam. Oke, saya setuju khilafah alamin haji nubuwah, tapi jangan salah, khilafah alamin haji nubuwah itu di Syam, bukan di Indonesia. Dulu ketika khilafah Turki Utsmani kita ada sultan di sini. Sebagai silaturahim ya, sebagai pengakuan ini iya, tetapi Indonesia is Indonesia. Jadi kalau membawa, saya sering berdebat gini, Anda nggak bisa merasakan ketika saya dikader oleh pimpinan saya, mungkin bisa bersama NU memahami, karena gini, saya ketika debat dengan orang HTI, kami Muhammadiyah ikut melahirkan negeri ini, nggak mungkin kami nggak menjaga negeri ini, karena yang membidani lahirnya negeri ini diantaranya Muhammadiyah, ada NU, ada agama lain, dan ormas-ormas yang lain. Saya kira teman-teman, karena HTI itu produk, mohon maaf, produk apa itu? Transnasional, internasional. Jadi dia nggak merasakan bagaimana merawat bangsa, tidak bisa disamakan dengan merawat mungkin negeri-negeri Islam yang lain, karena kita dilahirkan dalam suasana sehingga mengambil pendekatan ya pokoknya ketika kami berkumpul di Madinah tidak hanya Islam, begitu juga di Indonesia. Ini kawan-kawan mulai terdiam nih yang seumuran kita debat saja di internal Islam nggak selesai ini. Saya kira memang tidak perlu diselesaikan biar mengalir, karena kita sepakat Pancasila adalah kalimatun sawa atau common platform untuk sebuah bangsa yang bernama NKRI. Saya kira demikian, mohon diberi rumusan. Adik-adik kami sering bertanya gimana mengamalkan Pancasila. Kalau saya jadi pemimpin saya nggak tahu juga rasanya itu. Nah, paling nggak tolong bapak-bapak yang senior yang FKUB, Bapak Alsastra dan Dr. Albertus, bagaimana ini aplikatifnya? Aplikatif saja buat anak muda, tapi dalam pemahaman saya ya berkumpul, saling menghormati, itu menurut saya sudah cukup sebagaimana Pak. Tapi saya yakin nggak perlu seperti itu persis, tapi ada nilai atau gambaran lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Heri.